Ada yang bisa dibantu? Halo? Oke, jadi ada yang telepon cuman coba-coba aja, nggak apa-apa. Em, kita coba telepon yang lainnya, karena sekali lagi banyak yang telepon yang sudah masuk. Saya nggak tahu apa ini artinya. Jadi buat mbak-mbaknya, terima kasih semuanya. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas sharing-sharingnya ya. Jadi dari konten-konten saya itu saya sebenarnya terkaget-kaget ya. Ternyata banyak yang mengeser, banyak yang memberikan dukungan, banyak yang memberikan motivasi ke saya. Bahkan tidak lupa juga banyak hater-hater saya yang mencoba memberikan saran kepada saya. Jadi saya merasa bahwa hater itu apakah mereka punya pikiran yang nggak jelas? Saya rasa tidak ya. Bagi saya itu adalah satu saringan buat saya agar saya tidak lupa pada tujuan saya. Saat saya dikritik atau saat saya dikatakan seperti ini, kayak kemarin katakan bulet, itu sebenarnya saya mengevaluasi diri saya sendiri. Masa iya sih saya nggak pernah salah? Jadi saya merasa dan mengatakan pada diri saya sendiri, benar nggak sih saya itu orangnya nggak pernah salah? Jadi saat kalian memberikan saran dan kritik itu, saya menjadi barometer terbaru buat saya. Jadi saya punya ukuran di mana apa yang saya lakukan itu jangan sampai over dan jangan sampai keluar dari garis tujuan saya. Jadi buat para hater yang sudah memberikan saran dan kritiknya pada saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dukungannya. Setidaknya kalau saya sarankan aja, kalau lihat sebaiknya dalam keadaan full version, dalam konteks yang dari awal sampai akhir. Jadi jangan lihatnya setengah-setengah, jadi pengertiannya akan setengah-setengah. Tapi apakah dengan mengkritik saya akan marah pada Anda? Tidak. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya merasa bahwa itu adalah kontrol buat saya. Jadi dari 100 komen semuanya bilang saya bagus. Benar nggak? Ya, bahkan ada beberapa yang komen mengatakan kejiwaan seseorang itu tidak bisa dinilai dari kata-kata saat teleponan. Memang benar. Yang apa yang dikatakan sama netizen itu memang benar. Ini adalah apa yang terjadi dalam hidup saya itu tidak total sesabar yang ada di konten ya. Kan saya selalu bilang itu ya. Jadi saya tidak itu sesabar dalam konten itu. Dimana kadang saya namanya manusia emosi, wah kalau kalian tahu emosi saya sama suami saya itu meledak-meledak. Bahkan ini saya sudah lebih baik lagi ya. Jadi buat masnya masnya atau mbaknya itu saya senang sekali sekarang itu saat nggak ada yang telepon saya seperti nganggur kayak gini itu saya baca komen dan saya kasih feedback komen itu di mana kejiwaan saya itu ya tergantung dari kejiwaan Anda. Bener nggak? Apakah saya itu dalam segala hal dalam hidup itu tidak pernah marah? Loh ya ada no. Oh saya manusia. Apakah saya itu tidak pernah ngamuk-ngamuk? Ya ada ngamuk saya itu. Cuman saya lebih mengontrol diri saya. Saya itu apakah baik? Enggak, saya bukan orang baik. Tapi saya belajar menjadi orang baik. Apakah saya itu sabar? Tidak, saya itu tidak sabar. Tapi saya itu belajar jadi sabar. Kenapa saya belajar jadi sabar? Biar saya terbiasa. Bener nggak? Kemarin saya sempat bahas sebenarnya tentang kebiasaan. Dimana kalau saya sudah biasa belajar sabar dan biasa sabar, otomatis dalam segala hal kan saya bisa. Bener nggak? Setuju nggak dengan kata-kata saya? Dan kenapa akhir-akhir ini banyak orang kesabarannya kurang. Kesabarannya kurang banget. Dimana merasa teraniaya, merasa kecewa, akhirnya mengambil tindakan dengan emosi, mengambil tindakan dengan uh, merasa teraniaya, akhirnya tidak terkontrol lagi. Ini kan yang akan membahayakan diri kita sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak terbiasa sabar. Karena kita tidak terbiasa belajar mengerti. Kan kita lebih banyak menanyakan. Kita lebih banyak komplainnya daripada kita mendengarkan. Sebenarnya konten saya udah 3.000 lebih.
3.000 lebih itu bisa kebayang nggak 3.000 orang yang telepon saya? Itu bisa dibayangkan nggak? Jadi di situ sebenarnya kalau Anda benar-benar melihat konten-konten saya itu semua kurang lebih sama. Semua itu kurang lebih sama. Tidak ada hal yang baru kecuali akhir-akhir ini Khotimah dan agent gotong royong. Itu sebenarnya kan semuanya hampir sama. Semuanya, hampir sama semuanya. Jadi dari nge-break intermini itu tuh bisa tunggu visa di Hong Kong nggak? King itu seperti apa? Extend itu seperti apa? Itu pertanyaan itu berkali-kali. Jadi apakah saya tidak menjawab? Saya akan tetap menjawab selagi saya masih ada waktu. Tapi belajarlah untuk melihat keadaan dulu. Jadi kalian lihat konten saya 1, 2, habis itu terus telepon dan kalau telepon nggak bisa maksain kenapa WA saya nggak dibuka, Miss ini itu. Lah kalian aja tidak ada waktu untuk melihat konten saya. Kalian aja tidak ada waktu untuk belajar buat diri sampean sendiri. Lah kalau saya juga nggak ada waktu buat sampean, gimana? Benar nggak? Jadi seseorang itu jangan mengharapkan orang lain. Harapan itu ada pada dirimu sendiri. Ini yang sering saya wanti-wanti buat kalian semua ya Mbak ya. Jangan menaruh harapan terlalu tinggi pada orang lain. Taruh harapan itu pada dirimu sendiri. Agar kamu tidak kecewa. Jadi kamu akan kecewa. Kamu berharap penuh untuk mencari Miss Yuni, ternyata Miss Yuni nggak balas SMS-mu, tidak ngangkat teleponmu, kamu kecewa, kamu drop. Nah, dari saat itu, kamu belajar. Seandainya Miss Yuni nggak ada, seandainya Miss Yuni nggak bisa, coba dong cari informasi lain yang kurang lebih sama. Oke, menikah dengan orang Hong Kong itu gimana caranya? Ada kok di konten saya. Terus punya cowok teleponan nggak pakai baju gimana sih? Terus tentang penipuan job cowok gimana sih? Itu ada berkali-kali. Jadi karena kita sendiri sebenarnya tidak ingin belajar, tidak mau belajar. Giliran kepepet, kalian bingung. Nah itu yang sebenarnya yang tidak saya inginkan dari kalian. Tapi karena memang zaman sekarang serba instan ya. Zaman sekarang itu tidak ingin mendengarkan dulu, mencari tahu dulu. Kalian tuh maunya sekarang ya sekarang. Saya tanya ya sekarang harus dijawab. Padahal saya kalau telepon berkali-kali, saya tuh takutnya urgent sampai 4 kali. Itu saya angkat. Nah, giliran saya angkat pertanyaan coba sepele tentang extend visa. Nah, ya kan nggak imbang tuh, Mbak. Posisi saya lagi makan dan sebentar Miss cuma jelasin itu aja. Mbak, jelasin tidak seperti yang kamu inginkan. Kamu butuh penjelasan itu tidak seperti oh ya oke. Itu namanya pembenaran. Kalau kamu butuh penjelasan itu ada waktunya. Tidak cuma 1 menit, 2 menit sementara saya menghadapi keluarga saya. Di depan ada anak saya, ada suami saya. Dan saya cuma ngobrol telepon. Kan gak adil buat mereka. Jadi sebenarnya tepo seliro, unggah-ungguh. Jadi saya itu akan ngangkat telepon yang teleponnya berkali-kali. Dan saya rasa urgent. Tapi anehnya masalah visa itu saya rasa tidak urgent ya. Walaupun kamu bilang extend atau apa, menurut saya tidak urgent. Yang urgent itu apa sih menurut kalian? Bisa nggak catat di bawah komentar ini? Yang urgent itu apa sih menurut kalian? Yang urgent itu apa? Jadi saya butuh komen kalian karena hanya yang urgent aja yang tak angkat gitu loh. Itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.